Halo, selamat datang di paparan kita kali ini. Nah, pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada negara yang kaya raya banget, sementara yang lain kayaknya susah banget buat keluar dari kemiskinan? Ini sebenarnya misteri besar dalam ekonomi global loh, dan hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya bareng-bareng lewat lensa data dan sejarah. Tapi sebelum kita masuk ke data yang berat, coba deh jawab pertanyaan iseng ini. Kalau kita bandingkan standar hidup modern kita sekarang dengan zaman dulu, kira-kira apakah Anda merasa lebih kaya dari orang paling tajir dalam sejarah Amerika? Kelihatannya mustahil ya, tapi mari kita lihat. Coba perhatikan tokoh ini. Ini adalah John D. Rockefeller, raja minyak legendaris. Kalau dihitung-hitung, total kekayaannya di masa sekarang itu tembus 250 miliar dolar. Angka yang gila kan? Tapi ada tapinya nih. Walaupun hartanya ratusan miliar, Rockefeller hidup tanpa hal-hal sepele yang tiap hari kita nikmati. Dia nggak bisa nyalahin AC waktu cuaca lagi panas-panasnya, nggak ada internet, nggak bisa menelpon keluarganya, dan yang paling krusial, dia bahkan nggak punya akses ke obat-obatan modern seperti antibiotik kalau dia jatuh sakit. Jadi, coba posisikan diri Anda. Apakah Anda bersedia menukar semua kenyamanan modern, kesehatan, dan teknologi yang Anda punya sekarang selama sisa hidup Anda demi uang 250 miliar dolar, tapi syaratnya harus hidup di tahun 1800-an? Saya tebak pasti banyak yang jawab enggak. Nah, ini sebenarnya menunjukkan ke kita satu hal penting. Angka inflasi standar itu sering banget meremehkan seberapa jauh sebenarnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup kita sudah meroket berkat teknologi. Biar terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kesenjangan kekayaan global. Kedua, resep produktivitas. Ketiga, 4 bahan utama. Keempat, strategi kebijakan. Dan terakhir, yang kelima, paradoks populasi. Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama, kesenjangan kekayaan global. Mari kita lihat seberapa besar sebenarnya jarak kekayaan di dunia ini. Kalau kita intip data dari berbagai negara di sini, kontrasnya itu tajam banget. Ada satu fakta yang lumayan bikin kaget. Bayangkan, rata-rata orang di Bangladesh pada tahun 2017 ternyata punya pendapatan real yang lebih rendah dibanding orang Amerika di tahun 1870. Jarak kekayaan antar negara ini bukan cuma besar, tapi benar-benar masif. 9%. Coba resapi angka ini sebentar. Ini adalah rata-rata pertumbuhan tahunan Tiongkok sejak tahun 1990. Kenapa persentase ini penting banget? Karena dengan konsisten tumbuh di angka 9%, Tiongkok berhasil melompat dari kemiskinan ekstrim jadi negara berpendapatan menengah. Dan tebak, itu terjadi cuma dalam satu generasi. Pertumbuhan secepat ini efeknya benar-benar mengubah nasib jutaan orang. Masuk ke bagian kedua, resep produktivitas. Ini dia rahasia utama di balik standar hidup yang tinggi. Jadi apa sih rahasia utamanya? Jawabannya sebenarnya bermuara pada satu konsep, produktivitas. Simpelnya ini soal seberapa banyak barang atau jasa yang bisa dihasilkan oleh seorang pekerja dalam periode tertentu. Poin krusial yang harus kita ingat adalah standar hidup suatu negara itu 100% bergantung pada kemampuannya untuk berproduksi. Makin efisien produksinya, makin makmur pula negaranya. Biar lebih kebayang, bayangin aja kisah Robinson Crusoe yang terdampar sendirian di pulau terpencil. Karena dia sendirian, ekonominya super simple. Gimana caranya dia bisa kaya? Ya, langkah pertama, dia harus nemuin cara nangkap ikan lebih banyak tiap jamnya. Langkah kedua, dia harus bisa menjahit bajunya lebih cepat. Kalau dia berhasil melakukan itu, standar hidupnya otomatis langsung naik. Semakin banyak dia bisa memproduksi sesuatu, semakin banyak yang bisa dia nikmati. Lanjut ke bagian ketiga, 4 bahan utama. Apa saja sih penggerak dari produktivitas ini? Sama kayak bikin kue yang enak, kita butuh bahan-bahan yang pas. Pertama, modal fisik. Ini adalah peralatan kerja, mesin, sampai infrastruktur. Kedua, modal manusia. Nah, ini mencakup keterampilan, pendidikan, dan kesehatan para pekerjanya. Ketiga, sumber daya alam, alias bahan mentah langsung dari bumi. Dan yang terakhir, pengetahuan teknologi. Ini ibarat buku resep rahasianya, yang ngasih tahu kita cara paling ampuh buat memproses semua bahan tadi. Seringkali orang kebalik-balik antara dua bahan terakhir ini. Jadi mari kita luruskan. Pengetahuan teknologi itu pemahaman kolektif kita tentang cara kerja dunia. Ibaratnya ini buku teks milik masyarakat. Di sisi lain, modal manusia adalah waktu, energi, dan sumber daya yang benar-benar dipakai oleh pekerja buat membaca, memahami, dan mempraktekkan isi buku teks tadi. Jadi percuma kan punya buku bagus kalau nggak ada yang meluangkan waktu buat mempelajarinya? Kita masuk ke bagian 4, strategi kebijakan. Gimana caranya sebuah pemerintahan membuka pintu kemakmuran ini?
Langkah pertamanya adalah mengontrol tingkat tabungan. Konsepnya, kita kurangi konsumsi hari ini buat nabung dan investasi di modal baru, misalnya membangun pabrik, supaya ekonomi bisa tumbuh besok. Tapi ada batasnya yang disebut diminishing returns atau hasil yang menurun. Maksudnya gini, kalau ada pekerja yang belum punya alat sama sekali, dikasih satu mesin aja produksinya bakal melesat drastis. Tapi kalau dia udah punya banyak mesin, tambahan satu mesin lagi cuma ngasih sedikit tambahan produksi. Dan konsep tadi ngejelasin banget soal efek pengejaran atau catch-up effect. Lihat aja data antara tahun 60-an sampai 90-an ini. Amerika dan Korea Selatan sebenarnya menginvestasikan porsi PDB yang lumayan mirip. Tapi, karena waktu itu Korea Selatan mulainya dengan modal yang sangat minim, investasi awal itu ngasih ledakan hasil yang luar biasa. Mereka bisa tumbuh sampai 6%, jauh lebih cepat dari Amerika yang cuma 2% karena mereka udah mentok kena efek diminishing returns tadi. Tentu ada strategi lain di luar tabungan, seperti menarik investasi dari luar negeri serta mendanai sektor pendidikan dan kesehatan. Tapi ada satu prasyarat mutlak, melindungi hak milik dan menjaga stabilitas politik. Logikanya sederhana banget nih, nggak ada investor yang mau buang uang bangun pabrik kalau mereka takut asetnya besok disita atau dirampas kan? Terakhir, negara juga harus berani membuka diri lewat perdagangan bebas. Semua ini benar-benar wajib ada supaya tangan tak terlihat di pasar bisa bekerja dengan sempurna. Sekarang, kita tiba di bagian kelima, paradoks populasi. Apakah populasi manusia yang terus bertambah ini sebuah ancaman atau justru mesin pendorong? Untuk menjawab itu, kita kenalan dulu sama tokoh ini, Thomas Robert Malthus. Dia ini seorang pemikir ekonomi abad 18 yang bikin ramalan historis yang super terkenal tentang pertumbuhan manusia dan ketersediaan makanan kita. Kalau membaca kutipannya, visi Malthus itu sungguh mengerikan. Intinya, dia memproyeksikan kalau manusia itu berkembang biak jauh lebih cepat daripada kemampuan bumi menghasilkan panen. Jadi, ujung-ujungnya, dia yakin umat manusia itu udah ditakdirkan bakal terus-terusan kelaparan dan hidup dalam kemiskinan massal selamanya. Serem kan? Tapi tunggu dulu, mari kita hancurkan ketegangan itu dengan angka ini, 6 kali lipat. Faktanya, selama 2 abad terakhir, jumlah penduduk dunia benar-benar meledak sampai 6 kali lipat. Terus, apakah kita semua kelaparan massal seperti kata Malthus? Sama sekali tidak. Standar hidup rata-rata manusia justru meroket tajam, meninggalkan jauh prediksi pesimis sang ekonom. Jadi, kenapa Malthus bisa salah total? Jawabannya ada pada kecerdikan manusia. Teknologi pertanian kita melesat gila-gilaan. Kita berhasil bikin pestisida, pupuk, dan mesin-mesin canggih. Memang sih, populasi yang meledak itu bikin negara kewalahan karena harus mendidik jutaan anak. Tapi ada sisi terang yang terbukti luar biasa. Makin banyak orang, berarti kita punya makin banyak ilmuwan, teknisi, dan penemu brilian. Merekalah yang terus mendorong inovasi untuk menyelamatkan kita semua. Meski begitu, kita harus adil melihat kenyataannya. Nggak semua tempat lepas dari jerat kemiskinan dengan mudah. Beberapa wilayah di Sub-Sahara Afrika misalnya masih berjuang sangat keras karena populasi yang tumbuh cepat itu dibarengi oleh warisan institusi pemerintah yang ekstraktif dan korup. Tapi mari kita berkaca pada Botswana. Negara ini jadi pengecualian yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa punya institusi yang inklusif, menghormati hukum, dan berinvestasi dengan bijak, sesulit apapun geografi mereka, rantai kemiskinan itu terbukti bisa diputus. Nah, kita akhirnya sampai di penghujung paparan ini. Jelas ya, kemampuan kita untuk berproduksi yang didorong oleh inovasi udah berhasil mengubah wajah dunia dari kemiskinan menjadi kemakmuran modern. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan besar buat Anda. Apakah pertumbuhan ekonomi yang sangat spektakuler ini bisa terus-terusan mengalahkan batasan alam selamanya? Atau mungkinkah suatu saat nanti, inovasi manusia sendiri pada akhirnya akan merasakan hukum diminishing returns? Coba pikirkan hal itu. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di paparan kita berikutnya.